Puji Tuhan, kita mau melanjutkan kembali firman Tuhan tentang angin yang membawa berkat. Kidung Agung 4 ayat yang ke-16. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Haleluya. Angin utara dan angin selatan kita terima sebagai orang percaya yang seimbang demi pertumbuhan kita. Tuhan juga menghendaki keseimbangan supaya kehidupan rohani kita, baik secara jasmani dan rohani harus seimbang. Baik dalam kehidupan kita diberkati maupun kita memang dibawa untuk memikul salib atau ada pergumulan hidup, itu tidak bisa ditolak. Karena kenyataannya supaya kita sebagai kebun yang akan menghasilkan bau yang harum dan bisa menghasilkan buah-buah yang lezat kata firman Tuhan, buah yang berhasil, maka pohon itu atau kebun itu sudah dilintasi dengan keadaan angin yang sudah kita dengar firman Tuhan, yaitu diterpa dengan hujan dan diterpa dengan panas. Kita tidak bisa tolak. Kalau hari ini, besok seterusnya mungkin engkau diberkati. Ada jawaban doa di dalam kehidupan kita. Ada keberhasilan dalam usaha. Ada kesuksesan. Ada kekuatan. Ada keamanan. Ada pembelaan Tuhan. Ada promosi Tuhan. Puji Tuhan, kita sementara diterpa dengan angin utara yang membawa hujan. Aku mengalami sukacita dan berkat ini. Tapi sukacita itu bukan hanya kita nikmati pada saat aku diberkati, terjawab doa. Tapi persiapkan diriku. Setiap pribadi memang kita harus juga diperhadapkan dengan angin selatan yang membawa panas. Angin selatan, tidak ada orang yang tidak mau, saudara-saudara, kalau tidak menghasilkan buah atau ada hasil. Tapi kenyataan untuk terima hasil, buah yang akan kita lihat dalam perjalanan hidup kita ini, ada keberhasilan dalam hidup ini, maka tidak bisa tolak apabila kalau datang angin yang membawa panas, yaitu angin selatan. Panas, berbicara kita sudah tahu, ada pergumulan, ada tantangan, ada kerugian mungkin, ada penolakan, ada fitnaan, ada makian orang, atau ada hal-hal yang kita tidak mampu secara jasmani dalam kondisi seperti ini. Tapi kondisi ini kita tidak bisa tolak. Karena firman Tuhan, supaya tanaman hidup Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita secara rohani, dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Maka diterpa dengan hujan dan tidak bisa ditolak apabila datang panas terik yang menerpa kehidupan rohani kita. Yang menerpa kebun anggur Tuhan ini, kita kebun anggur Tuhan. Maka dibutuhkan keseimbangan, ada berkat Tuhan dalam jawaban doa kita. Ada juga pergumulan yang tidak bisa tolak. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengikut aku, dia akan memikul salib tiap-tiap hari. Ada salib yang kita pikul. Ada pergumulan yang tidak bisa tolak. Tapi puji Tuhan, disinilah Tuhan membawa kita. Supaya aku bisa menghasilkan buah yang sangat-sangat lezat. Sama yang direspon oleh kekasihnya Soleman, yaitu Solamit. Setelah angin bertiup dalam kebun miliknya Soleman ini, angin utara dan angin selatan, hujan dan panas sudah menerpa kebun milik Soleman ini yang diolah oleh Solamit. Akhirnya apa yang dikatakan sini? Ayat bagian B, Kidung Agung pasal 4 ayat 16. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Karena pohon ini, tanaman ini sudah diterpa dengan angin utara, angin selatan, ada hujan, ada panas. Akhirnya perjalanan pertumbuhan kebunnya milik Soleman ini bisa menghasilkan buah. Dengan penuh iman, penuh sukacita, dengan penuh berani. Solamit boleh berkata, semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Sampai hari ini Tuhan menuntut buah. Dia ingin melihat hasil buah dari firman Tuhan yang kita ikuti. Dia ingin melihat hasil doa yang dia jawab juga untuk engkau dan saya. Ada keberhasilan, ada kedewasaan, ada nilai yang harus dilihat oleh Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Apabila kita boleh menunjukkan hasil buah. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah-buah Roh Kudus. Inilah buah-buah yang kita hasilkan. Yang kita perlihatkan kepada Tuhan. Inilah Tuhan. Hasil terpaan angin ternyata membawa berkat bagi saya. Angin utara,
angin selatan, panas, hujan. Ternyata ini keseimbangan untuk pertumbuhan rohaniku ini. Dan inilah hasilnya. Aku memberikan buah. Aku memperlihatkan kepada Tuhan. Karena kekuatan Tuhanlah yang berbicara bagiku. Lewat angin yang diluaskan harus datang dalam hidupku ini. Maka aku memperlihatkan kepada Tuhan. Ada hasil buah yang Tuhan lihat apa yang kualami saat ini. Bukan karena saya. Tapi karena Tuhanlah sendiri yang memerintahkan angin itu bertiup dalam kebunnya Tuhan. Dan kebun ini saya bisa menghasilkan buah. Kata firman Tuhan, supaya dinikmati bukan hanya kita, tapi dinikmati si pemilik kebun, seperti yang diucapkan oleh firman Tuhan di sini. Ya, semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Ibu bapak saudara yang dikasih Kristus, setiap firman Tuhan yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan diajarkan oleh firman Tuhan, supaya Bapa di sorga dipermuliakan apabila apa yang kita kerjakan dalam Tuhan, di dalam pelayananmu, dalam doamu, dirindukan oleh Yesus supaya bisa menghasilkan buahnya. Dan dalam hal ini Bapa yang di sorga yang dipermuliakan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamulah adalah murid-muridku. Dalam demikian Bapa di sorga dipermuliakan kalau kita menghasilkan buah. Artinya setiap kedewasaan iman, setiap keberhasilan yang kita alami di hari-hari akan berjalan. Setiap jawaban Tuhan kalau terjadi bagiku, itu semua karena apa? Sudah terproses lebih dahulu sampai bisa menghasilkan buah. Karena aku sudah mengalami bagaimana Allah mencurahkan hujan berkat di dalam firman-Nya bagiku. Karena Allah sudah meluaskan angin panas, ada pendidikan Tuhan, ada proses Tuhan yang tidak bisa kutolak. Aku alami. Sehingga ternyata kebun anggur Tuhan milik Tuhan ini bisa menghasilkan buah. Dan di dalam ini Bapa yang di sorga dipermuliakan. Tuhan menantikan buah. Tuhan kita yang mempunyai kebun anggurnya. Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dinanti-nantikan buah di dalamnya. Dan itulah yang menjadi tujuan perjalanan kita. Kita akan menunjukkan kepada Tuhan kita Yesus, yaitu aku menghasilkan buah. Ada kemenangan, ada kedewasaan iman yang kita perlihatkan, ada kekuatan ilahi yang Tuhan kerjakan bagiku, ada keberhasilan-keberhasilan, dan dalam semua ini yang dipermuliakan adalah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan tadi, angin yang membawa berkat. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang memberkati engkau. Apabila ada kebutuhan doa atau juga ada pertanyaan-pertanyaan atas firman Tuhan ini, silakan saudara mengisi dalam ruang komentar atau pertanyaan-pertanyaan lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.